hampir semua daerah itu bukan cuma kami paham mengenai aturan yang Pak RD Sulawesi paham. Yang kami minta di sini bukan kita membahas kita minta solusi kebijakan. Satu sisi kenapa kami bertahan? Pertama, nama masih ada Dapodik. Masih ada nama Dapodik. Masih terdaftar Dapodik. Itu alasan kami pertama juga. Kedua, ini kami berharap dari bapak-bapak semua yang ada di sini, bapak dan ibu yang punya wewenang untuk di situ, mohon Pak dicarikan solusi untuk kami. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Sepertinya sudah cukup paham di sini. Tapi istilah pendidikan ini agak jarang kita dengar. Baik, terima kasih banyak. Ada tambahan? Ada. Kita coba respon satu-satu ya. Saya selaku fungsi 3 dan tadi sudah kita mendengarkan. Menggunakan PT Kementerian atau apapun JMP dan lain sebagainya. Bapak bisa dituntut kalau tidak melaksanakan. Benar. Kalau Bapak ada perintah dari undang-undang, lalu Bapak tidak melaksanakan perintah aturan tersebut, Bapak bisa dituntut karena tidak melakukan sesuatu. Di sisi lain, aparatur negara juga tidak boleh melakukan tindakan tanpa aturan yang jelas. Bapak juga bisa dituntut tentang nanti menjadi temuan atau penyalahgunaan wewenang atau apa kemudian. Sehingga apa yang disampaikan oleh tadi Dinas Pendidikan, tadi kita juga sudah mendengarkan secara bersama bahwa ada titik persoalan pada situasi nomenklatur dan penyebaran guru di sekolah. Kalau tadi ada yang disebutkan bahwa ternyata kita disuruh dari sisi guru. Namun aspirasi yang berkembang, guru itu ternyata dibagi-bagi. Ada guru kelas, ada guru PJOK. Tiba-tiba berkembang. Kok bisa lebih banyak guru dari mana orang yang mau diajar? Ini kan juga enggak fair. Sehingga Pak Kadis ini tolong untuk dari sini. Ini perlu catat ini. Nanti Pak Kadis mohon dijawab ini. Ada ruang nggak untuk kita mengangkat teman-teman guru PJOK, guru agama dan lain sebagainya? Ada pun guru-guru kelas yang sampai yang surplus ini guru kelas ini. Kalau yang surplus itu guru kelas, kita panggil mereka dulu. Sama dulu bos, kamu ini guru kelas, bukan guru-guru yang secara spesifik ini untuk berjalan secara akademik. Kita berikan uang kepada guru PJOK ini, sudah. Ngajar misalnya ada uangnya ya. Kalau tak mungkin guru juga mau diberikan kesempatan pergi saja di sekolah tersebut. Tak apa-apa sana bergosip, berbuku apa, tidak boleh juga. Karena kita memberikan SK juga itu, memberikan uang, memberikan kebijakan juga harus berdasar. Sehingga Pak Kadis, sebelum saya panjang lebar, beri dulu kita penjelasan kepada teman-teman DPR ini. Bagaimana perbedaan penempatan antara guru PJOK, guru agama dan guru mata pelajaran? Apakah ada perbedaan perlakuan dalam mendistribusi guru? Karena menurut keterangan teman-teman bahwa per hari ini ada beberapa sekolah yang tidak memiliki guru PJOK, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Ini dibutuhkan semua PJOK kita butuhkan. Misalnya apa? Dan guru agama juga dibutuhkan, guru bahasa Inggris juga dibutuhkan. Terakhir Pak Kadis, nanti masih lanjut diskusinya kalau bisa panjang lagi. Mungkin atas nama Budiman 18 tahun lebih, atas nama Rahmawati Lani 10 tahun lebih, ada namanya Risnawati 7 tahun lebih. Secara prasyarat ini tidak masuk akal kalau tidak terdaftar di D3K tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Nanti di ada siswa itu ya, kalau dari sisi kompetensi kami tidak tahu ya, kira-kira itu menjadi tugasnya dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja ke poin mengingat waktu sudah 16.22 biar teman-teman lain juga ada solusi. Ya. Terkait dengan persoalan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa
stok kebutuhan guru bahkan sudah berlebih 178. Nah ternyata ini informasi dari dinas. Faktanya 178 itu saya coba aktif tadi itu guru kelas. Lalu kemudian yang mengalami kekurangan justru guru mata pelajaran. Satu studi kasus untuk guru agama di Kecamatan Tinondo dari beberapa sekolah hanya 5 pegawai, banyak sekolah kosong. Nah, bagaimana model pemetaan yang ada di sini? Tiap-tiap sekolah terkait kebutuhan guru itu dulu yang harusnya dibuat sejak dari dulu sebenarnya. Mudah-mudahan juga itu bisa menjadi data teman-teman DPR supaya kita sama-sama berpikir mencarikan solusi jalan keluar. Terkait dengan data jangan kita sembunyikan. Seterusnya ini menjadi atensi Pak Kadis. Seterusnya teman-teman P3K yang datang, teman-teman pegawai honor yang datang ini adalah rakyat kita juga yang sudah belasan tahun, bahkan beberapa tahun sudah mengabdi, pertanyaannya tidak tercover dalam pendataan P3K, baik itu per waktu maupun per waktu. Berarti wajar kalau Ketua Komisi 3 menyampaikan ada apa ini? Sistem penginputannya ada permainan nggak? Ini sebenarnya perlu sampai di pansus ini persoalan ini ada hubungannya BKPSDM bagaimana di dinas ini mendistribusikan dengan model hanya mengambil SPTJM itu yang menjadi dasar kemudian dari dinas BKPSDM untuk mengakomodir mereka. Nah, permainan SPTJM ini di dinas melalui operator dinas masing-masing itu kelihatan. Saya kembali tadi, yang guru-guru ini yang datang ini guru mata pelajaran, yang bukan pegawai P3K pada waktu, pegawai honor yang terancam sudah tidak bisa bekerja lagi kalau kita ikuti aturan yang ada. Hanya mereka memohon dengan pengabdian mereka yang sudah beberapa tahun, 7 tahun, 2 tahun lebih, belasan tahun, ada penegasan dari dinas bahwa benar-benar kepala sekolahnya menganggarkan di dana bosnya untuk dibayar gajinya. Mereka tahu juga aturannya sudah tidak ada celah untuk masuk menjadi pegawai P3K paruh waktu, karena itu aturan nasional. Sebenarnya hanya itu Pak Kadis untuk penegasan kebijakan yang saya sampaikan tadi teman kita P3K itu, bahwa kami hanya butuh bantuan DPR, teman-teman mengkomunikasikan kepada dinas, lalu kemudian menjadi satu kebijakan agar supaya kepala sekolah menganggarkan terus-menerus dalam dana bos mereka supaya digaji setiap bulan. Pertama, yang kedua. Terus yang ketiga, saya dapat laporan bahwa tadi Pak Kadis sampaikan terkait dengan pegawai P3K paruh waktu yang alhamdulillah tahun depan bisa dibayarkan melalui anggaran Pemda APBD ya. Namun ternyata data yang saya dapatkan itu dibayarnya secara bertahap, yang S1 1 juta, SMA 750.000, SMP 500.000. Benar ya? Nah ini tadi Pak Kadis sudah sampaikan, hanya sampaikan bahwa alhamdulillah dibayar melalui APBD. Ini detailnya ini. Info ini terakhir seperti itu. Pertanyaan mereka, gaji honorer mereka dibayarkan selama ini 1.250.000. Benar ya? Kasih. Kenapa sudah paruh waktu gaji kami dibayarkan cuma setengahnya? Nah, ini kan akhirnya terbuka di sini. Kita butuh penjelasan Pak Kadis. Kenapa bisa seperti itu? Pembayarannya tidak perlu lagi. Gitu. Untuk sementara dari saya itu beberapa poin tadi mohon diatensi terkait dengan teman-teman ini hanya untuk kebijakan sebenarnya, penegasan kepada kepala sekolah masing-masing. Yang kedua, pemetaan, ternyata kita baru tahu yang kurang mereka sebenarnya itu guru mata pelajaran. Nah, kita tidak punya pemetaan ini di tiap sekolah. Di Tinondo saja satu kecamatan 2 rumahnya hanya 5. Nah, yang lainnya kosong. Gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Masuk kepada pemetaan.
mengangkat guru memang harus berdasarkan analisis kebutuhan teman kerjanya teman-teman. Saya perlu sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh adik tadi yang jurusan pendidikan jasmani, memang betul bahwa untuk jurusan olahraga memang kita sangat kekurangan. Data yang kami sempat himpun sesuai dengan data guru yang ada di Kabupaten Olahraga, kebutuhan kita itu ada 193. Jadi pada intinya bahwa kalau kita dianggap bahwa kami tidak petakan, sebenarnya peta inilah yang setiap saat kami ajukan setiap tahun ada penerimaan ASN, apakah itu PNS maupun P3K. Hanya kan belum secara keseluruhan dipenuhi oleh pemerintah pusat. Kalaupun dipenuhi kuotanya, kemudian mendaftar dan tidak mencapai passing grade, itu juga tidak bisa dinyatakan lulus. Kalau PNS, nah, P3K kemarin karena sifatnya afirmasi, siapa yang bersyarat diangkat semua. Kenapa kelebihan guru kelas? Karena kasusnya seperti ini, yang bersyarat diangkat semua. Ya, karena mau dihabiskan honorer bagi yang bersyarat. Nah, tapi teman-teman yang lain ini kemarin betul ada kuota jurusan agama, jurusan penjas, bahkan terus terang saja kami buka 2 periode kemarin untuk penjas. Tapi yang lolos yang pertama 23, kemudian tahap 2 5 orang. Itu saja yang lolos, yang bersyarat sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh BKN dan Menpan RT yang membuka formasi. Tidak mungkin kami harus dipaksakan loloskan yang masih honorer. Betul ada jurusan penjas yang masih honorer, tapi kan tidak memenuhi syarat. Ini nasib kita. Jadi kalau kami dianggap tidak memetakan, mungkin agak keliru juga kalau dinas pendidikan tidak memetakan, karena formasi bukan kami yang menentukan. Bapak-bapak yang saya hormati, formasi ini sepenuhnya kami tidak punya kewenangan untuk menentukan. Kami hanya mengajukan usulan yang disetujui, itu penentunya adalah Menpan dan BKN. Ya. Juga kalau formasi sudah ada, kemudian yang lolos hanya sebahagian atau setengah dari yang mendaftar, itu konsekuensi daripada adanya tes kompetensi yang diberlakukan untuk ASN. Ya, karena bukan hanya PNS saja yang dites, termasuk P3K juga kemarin ikut semua tes. Ini yang menggagal teman-teman, sehingga yang jurusan penjas ini sekarang pertama tidak memenuhi syarat untuk mendaftar di P3K. Kemudian yang kedua, ada yang mendaftar tapi tidak lolos disebabkan karena asesmen yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BKPSDM kabupaten masing-masing. Kemudian mohon maaf saya lupa lagi. Kebijakan. Terkait dengan kebijakan ini, mohon maaf dan mohon izin, kalau memang Dewan bisa memfasilitasi kami untuk dapat mendapatkan regulasi mengangkat kembali teman-teman yang statusnya GBPNS kembali atau mau diangkat menjadi honorer, itu mungkin kami bisa golkan, tapi kami butuh regulasi pendukung. Karena apa? Jangan sampai setelah kami angkat yang disalahkan kami. Ya, kami melanggar undang-undang. Ya. Kalau kami mengangkat, saya sudah sampaikan, mohon izin Pak Bapak Ibu Dewan, pada saat pertemuan di Rujak kemarin saya sudah sampaikan. Saya sampaikan kepada teman-teman yang honorer, saya jual harta saya saja, saya lahir sampai sekarang, saya tidak mampu membayar 2 miliar untuk menutupi kekurangan teman-teman honorer kemarin di BPNS. Karena setelah kami hitung, itu kekurangan 2 miliar. Saya mau ambil di mana kalau sampai saya yang dijadikan tersangka?
penyalahgunaan kewenangan. Siapa yang bantu saya? Nah, jadi kalau dalam rapat ini kita putuskan, Dewan akan membantu memfasilitasi untuk mencari regulasi yang mendukung kami untuk menerbitkan. Saya support kepada kita semua. Tapi kalau semua harus dibebankan kepada kepala dinas, kepada kepala sekolah, siapa yang akan bertanggung jawab? Dengarkan kami, ya bukan saja presiden saja dicarikan masalah sekarang. Apalagi kalau masalah keuangan. Ini mohon maaf, kita berbicara belak-belakan saja daripada di luar nanti kami disalahkan. Jadi itu yang kami minta dalam forum ini, dalam rapat RDP ini, kita bersama-sama mencarikan regulasi untuk membantu teman-teman kita. Karena dari hati nurani saya selaku pimpinan di dinas pendidikan, dari awal saya sudah sampaikan, saya tidak tega melepas teman-teman karena selama ini kita sudah bersama-sama. Mereka itu guru, saya juga guru. Kalau sampai dihentikan, bagaimana dengan nasibnya, bagaimana dengan keluarganya dan sebagainya. Jadi penguatan ini kami tidak bisa menjawab di tempat ini. Saya bisa untuk menyelamatkan teman-teman. Mohon maaf. Selaku pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya tidak berani berkomitmen bahwa saya siap untuk menyelamatkan nasib teman-teman yang tidak tercover di P3K pada waktu maupun waktu ataupun PNS. Tapi kalau ada dukungan, bantuan dan teman-teman, maaf, dari yang terhormat Ibu dan Bapak Dewan untuk memfasilitasi sampai kemanapun, apakah ini kita ke pusat sama-sama, insya Allah saya juga akan turut bersama kalau itu harus saya lakukan. Ini Pak Aris, tapi saya biar lebih konkret. Maksud saya, ini kan pegawai honor yang tidak ada SK-nya, hanya bisa berharap dari dana bos. Apakah ada regulasi mereka bisa dibayar dari dana bos? Mengingat karena ini mata pelajaran, kalau dia tidak dihentikan akan ada mata pelajaran yang kosong. Di sisi lain yang dalam jangka pendek kita masih membutuhkan mereka. Nah, ini yang saya maksud tadi dalam konteks kebijakan sebagai kepala dinas berkoordinasi dengan kepala sekolah memastikan mereka butuh kepastian bahwa kepala sekolahnya siap membayarkan mereka atau boleh membayarkan mereka gajinya melalui dana bos. Tadi saya sampaikan, saya coba diskusi personal, kepala sekolahnya siap tapi tidak berani menunggu kebijakan dari pimpinan dalam ini kepala dinas mengalokasikan dari dana bosnya. Begitu mungkin saya untuk statementnya Pak Adi. Ya, baik, terima kasih Pak. Sebelum saya berbicara masalah Bapak, mohon izin saya perlu sampaikan bahwa teman-teman yang ada hari ini sepertinya satu pun itu belum ada yang dirumahkan sebenarnya. Kenapa? Asumsi saya kemarin saya tekankan kepada kepala sekolah, jangan satupun kepala sekolah mengeluarkan guru-guru yang sudah honor dari Dapodik. Itu yang saya sampaikan. Saya tidak mau ada teman-teman guru yang ada itu dikeluarkan dari Dapodik. Tetapi kalau sistem yang mengeluarkan, kami tidak bisa bayar. Betul, adik-adik, saya sampaikan seperti itu pada saat pertemuan awal. Jadi sampai sekarang kami belum ada penegasan itu harus dirumahkan mereka. Yang kami rumahkan adalah pengkajiannya, mohon maaf pada karena dasar kami tidak ada yang bisa dijadikan rujukan untuk membayarkan. Tapi kalau dirumahkan itu tidak, karena satupun yang terdaftar di Dapodik itu kami tidak pernah instruksikan untuk menghentikan dari Dapodik. Hanya persoalannya, ini saya mohon dan saya juga sampaikan bahwa Dapodik itu sangat ketat Pak Dewan, karena Dapodik itu update setiap tahun. Update setiap tahun, manakala Dapodik sudah diupdate meminta SK mereka, secara otomatis itu sistem tidak bisa lagi menerima manakala tidak bisa dicampurkan, tidak bisa diupload SK-nya.
SK pengangkatannya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berani menerbitkan SK? Nah, ini perlu kita jawab juga. Siapa yang berani menerbitkan SK? Bupati saja tidak mau menerbitkan SK. Maka ini penguasa tertinggi. Dinas pendidikan, saya juga tidak mungkin akan mengorbankan diri saya karena SK. Kan kita tahu bersama bahwa penyalahgunaan kewenangan itu bukan hanya karena korupsi uang, termasuk administrasi juga penyalahgunaan kewenangan. Setelah saya keluarkan SK kemudian saya tidak bayarkan, kembali saya dipersalahkan. Kemudian saya mau turunkan ke kepala sekolah. Masa setega itu saya perjuangkan satu orang, saya mau korbankan orang lain. Ini kan logis Pak ya. Betul terakomodir teman-teman dibayarkan. Tapi yang saya korbankan kepala sekolahnya. Yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran BOS ini kepala sekolah. Berarti dia harus bertanggung jawab terkait dengan penggunaan anggaran BOS-nya. Nah, jadi memang si malakama kita ini. Mundur salah, maju salah. Kita mundur dituntut oleh adik-adik. Kita maju, kita ditekan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPK. Makanya jangan kita salah-salah sebut KPK juga termasuk ini intervensi KPK penggunaan dana BOS. Ini mohon maaf, kami sudah audit kinerja kemarin, itu termasuk salah satunya BOS yang menjadi bagian. Tidak ada solusi. Tapi kalau kita berbicara kebijaksanaan, berarti menambah aturan dengan mencari regulasi yang tidak bertentangan. Tapi ini mungkin agak berat memang untuk perjuangan panjang. Saya kira masih ada celah-celah yang bisa kita masuki untuk memperjuangkan status teman-teman kita ini. Nah, saya menarik tadi dari yang Bapak sampaikan berkaitan dengan ketatnya Dapodik ini, bahwa Dapodik ini tentu dasarnya adalah SK untuk bisa diterbitkan, mereka bisa memiliki atau sekedar kali Dapodik. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya, mereka sampai hari ini kan belum dikeluarkan dari Dapodik. Mereka sampai hari ini masih terdaftar di Dapodik itu. Berarti logikanya mereka masih punya SK. Kalau pakai logikanya Pak Kadis tadi, bahwa untuk mereka bisa memperbarui Dapodik, maka harus ada syaratnya itu SK. Kalau seperti itu logika berpikirnya, berarti mereka hari ini ada SK-nya. Karena mereka masih ada di Dapodik. Kalau mereka ada SK, berarti ada regulasi yang bisa kita gunakan untuk membayar hak mereka lah sampai Desember ini. Persoalan nanti mereka dikeluarkan dari Dapodik, berarti secara sistem memang kita tidak bisa, karena mereka nggak punya SK. Nah, terus ada juga uang. Mereka ini juga masuk mengikuti PPG berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2025 itu. Mereka ada sebagian ini lulus PPG, tetapi syarat untuk mendapatkan PPG-nya adalah SK juga. Jadi sistem-sistem kita ini kadang-kadang membuka ruang untuk membuat ambigu selanjutnya. Mereka bisa masuk di situ, tapi mereka pada akhirnya juga tidak diberikan haknya. Nah, ini coba mungkin didiskusikan, kita cari solusinya. Apakah ini bisa menjadi pintu masuk juga untuk membangun komunikasi ke pusat agar apa yang Pak Kadis maksud tadi tidak menjadi tanggung jawab dan resiko jabatan atas kewenangan yang Pak Kadis miliki. Karena pusat juga masih memberikan ruang buat mereka mendaftar untuk mengikuti PPG. Mestinya kan mereka jangan kasih harapan kalau begitu. Jadi ini ada ruang yang bisa kita diskusikan untuk kita carikan solusinya bagi mereka ini, sehingga status mereka bisa kita perjelas. Mereka bisa ikut tes, tapi mereka bisa mendapatkan haknya TPG. Mereka juga masih punya Dapodik, berarti mereka masih dianggap sebagai pegawai di pusat. Berarti haknya mereka sampai Desember harusnya bisa kita carikan
dasar untuk pembayaran. Saya kira itu Pak Kadis. Sama.